Sanad ini ditemukan dalam 3 kitab. Pertama, kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Yang kedua di dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga dalam kitab Qurratul Qulub karangan Abu Talib Al-Makki. Nah, tiga-tiganya ini sufi, wali Allah, wali dalam tanggung kelas tinggi semuanya. Ya. Wali-wali ini dia tidak permasalahkan walaupun hadisnya lemah. Ada yang hadis katakan makruh, ada yang katakan batil. Kenapa mereka pakai hadis lemah? Karena mereka tak pakai perawi lagi, mereka pakai basirah. Basirah. Dia pakai mata hati sudah. Mata hati sudah percaya, tak perlu dalil. Begitu kata Al-Bahari. Kalau hatimu sudah percaya, tak perlu dalil, sudah nampak. Kebenaran itu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali jangan heran kenapa hadisnya banyak hadis lemah. Karena wasilahnya sudah terbuka. Suatu saat dia bingung dengan hadis, dia munajat, rohaninya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap hadis dia tanya, ya Rasulullah, ada tak kau riwayatkan ini? Ada tak kau langsung dapat jawaban dari Nabi SAW. Yang lebih ekstremnya lagi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi lebih ekstrem. Kalau Ibnu Arabi ini sufi besar dari Spanyol, meninggal di dalam Syria. Walaupun aku temukan hadis yang sahih dari ulama-ulama hadis yang sahih, aku tanya dengan Nabi, Nabi bilang aku tak ada riwayat, aku tinggalkan kata dia. Lebih bahaya lagi. Yang begini ini ahli hadis tersinggung. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin jamaah subuh rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita masukkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita akan membahas khusus mengenai salat malam nisfu Sya'ban. Ya, karena sebentar lagi hari Sabtu malam Ahad, kita ada rencana salat kita lakukan di masjid ini, Masjid Saiful Islam. Ya, jadi malam nisfu Sya'ban itu malam yang dimuliakan. Jadi ada 5 malam yang dimuliakan. Yang pertama malam Lailatul Qadar. Cuma Lailatul Qadar ini dicari malam itu. Yang ibadah dapat, yang tak ibadah tak dapat. Apalagi dijaga 10 akhir malam, insyaAllah ketemu Lailatul Qadar. Ya, siapa yang tak bangun 10 akhir meset. Apalagi kena ganjil kan, bukannya kita 30 hari. Ramadan tahun ini insyaAllah 29. Mau perhitungan yang perhitungan Ramadan 29. Jadi hitungannya Nabi menyatakan carilah Lailatul Qadar itu 10 yang akhir. Nah, itu susah. Karena dia di 10 akhir gimana? Kalau dia benar, nyaman kita hitungnya, berarti malam ganjil mulai dari malam 21, 22, 23, 25, 27, 29. Nah, itu kalau 30 hari, ke 29. Nabi nyuruh itu bukan dari awal, nisfu akhir. Memang bab 10 akhir. Nah, berarti itu mulai dari malam 20. Cuma ada bosan bingung saya itu. Jadi macam mana supaya dapat bangun 10 malam, jangan malam ganjil ya. Itu caranya. Ya, bagi saya malam genap Ramadan itu mahal dibandingkan di luar Ramadan, jangan dibuang. Ini tidak malam ganjil, malam genap hidup apa gitu. Nah, jadi malam genap kau dapat bangun, ya, insya Allah dapat kita dalam betul-betul ibadah.
itu malam yang paling tinggi, malam Lailatul Qadar. Yang kedua itu malam nisfu Sya'ban nanti. Ya, hari Sabtu malam Ahad itu malam nisfu Sya'ban. Itu tak pakai cari, sudah ditentukan malam 15. Nah, kan mudah tu. Berarti malam itu kita suruh banyak istighfar, minta ampun sama Allah, berdoa diijabah malam itu. Kemudian takdir ketentuan seorang akan datang ditetapkan malam itu dan disebut ya Allah ma yasha wa yuthbitu 'indahu kul kitab. Allah tetapkan di kitabnya, dihapuskan apa yang dikendalinya. Di sisinya ada hidup kita. Bisa jawab malam itu. Tapi kalau malam itu kadang harus saya ketentuan Allah dan perkara itu malam takdir. Itu takdir, ketentuan seorang akan datang tak bisa berubah. Begitu dalam kita pikir. Ya, makanya nanti dalam doa nisfu Sya'ban. Ya Allah, kalau kau tetapkan aku termasuk orang yang terhalang, orang yang celaka, mendapat musibah, ubah dia ya Allah. Minta ubah itu dalam doa. Jadi malam itu masih ada. Karena Allah walaupun dia tentukan, tapi dia tidak ditentukan. Ya, dalam mahsus ada ketentuan Allah, tapi Allah bisa mengubah yang apa yang dia kehendaki. Nah, kalau disebut Sya'ban nanti insyaAllah. Dan kemudian yang ketiga malam Idul Adha, langsung diganti malam keempat Idul Fitri. Nah, ini dua malam ni jangan tidur. Siapa yang hidupkan dua malam ni hatinya takkan mati, kata Nabi SAW. Jadi hatinya hidup iman yang dia sampai nanti kita mau Idul Fitri yang akan datang, Idul Adha yang akan datang. Yang terakhir yang kelima malam Jumat. Malam Jumat itulah malam yang mulia, jaraknya dekat, cuma 7 hari sekali. Ya, sekali. Punya ibadah malam itu, insyaAllah punya kelebihan. Nah sekarang malam nisfu Sya'ban, insyaAllah hari Sabtu malam Ahad. Ya, kita akan melaksanakan baca doa, baca Yasin, dan juga salat malam nisfu Sya'ban. Nah saya berhitung dan pemerintah, karena waktu itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Karena waktu itu mahal dan juga saya dah mau terlalu lama jamaah nanti. Ya, makanya saya punya aturan ini. Kita ibadah dari mulai maghrib sampai isya, nanti isya sambung lagi. Nah, kita dituntut oleh proses kita ini melaksanakan salat sunnah 100 rakaat malam nisfu Sya'ban. Ibu dah boleh noleh kanan noleh kiri, ibu dah selesai. Nah, syarat 100 rakaat ini, rakaat dia banyak, cuma diperpendek. Ya, bacanya diperpendek. Nah, apa tu? Iftitah jangan. Ya, tak usah pakai iftitah, baca Al-Fatihah langsung surah. Nah, itu dia. Al-Fatihah langsung surah. Surah ini, surah Al-Ikhlas 10 kali setiap rakaat. Ya, saya bacanya cepat. Bapak ibu mau cepat mau lambat terserah. Yang penting begitu saya rukuk, ketika bacaan rukuk ikut imam. Nah, ya rukuk ikut imam. Nah, jadi ibu jangan pikirkan, pas masa rukuk 7 imam dah rukuk ikut imam. Ya, rasanya baru lambat nih, rukuk ikut imam. Apalagi kalau cukup sama 10. Nah, jadi surat Al-Ikhlas apa enggak? Kalau tak hafal lewat saja. Jadi surat itu bisa cepat. Ya, kan bukan lagi hafal lah. Tak ada pikiran lagi. Itulah saudara. Nah, itu dibaca 10 kali setiap rakaat. Nanti duduk tahiyatnya itu salawatnya pendek saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salawat yang paling pendek. Ya, salawat yang paling pendek. Nah, salat ini ditemukan dalam 3 kitab. Pertama kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali,
Yang kedua, di dalam kitab Al-Ghunyah karena Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang ketiga, dalam kitab Qurtul Qulub karena Abu Talib Al-Makki. Nah, tiga-tiganya ini sufi, wali Allah. Wali tidak tanggung kelas tinggi semuanya. Ya. Wali-wali ini dia tidak permasalahkan walaupun hadisnya lemah. Ada yang hadis katakan matruk, ada yang katakan batil. Kenapa mereka pakai hadis lemah? Karena mereka tak pakai perawi lagi, mereka pakai basirah. Basirah. Dia pakai mata hati sudah. Mata hati sudah percaya, tak perlu dalil. Begitu kata Al-Bahari. Kalau hatimu sudah percaya, kata beliau, tak perlu dalil, sudah nampak. Kebenaran itu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ghazali jangan heran, kenapa hadisnya banyak hadis lemah? Karena basirahnya sudah terbuka. Suatu saat dia bingung dengan hadis, dia munajat, rohaninya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap hadis dia tanya, ya Rasulullah, ada tak kau riwayatkan ini? Ada tak kau langsung dapat jawaban dari Nabi SAW. Yang lebih ekstremnya lagi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi lebih ekstrem. Kalau Ibnu Arabi ini sufi besar dari Spanyol, meninggal di Damsyik di Syria. Walaupun aku temukan hadis yang sahih dari ulama-ulama hadis yang sahih, aku tanya dengan Nabi, Nabi bilang aku tak ada riwayat, aku tinggalkan gitu. Lebih bahaya lagi. Yang begini ini ahli hadis tersinggung. Nah, makanya itu saya katakan, ya. Jadi para aulia ini mereka beramal kena langsung petunjuk dari Allah. Nah, makanya kita kalau ragu dengan mursyid, dengan guru kita kurang berkah amal kita. Nah, saya dulu tak namakan ini Pak, karena tak mampu. Tapi seiring waktu kita dapat masukan dari guru. Memang semua amal dari guru boleh kita amalkan. Karena mereka bukan sembarangan. Ya, mereka sudah dekat dengan Allah. Antara dia dengan Allah tidak ada antara lagi. Makanya kalau di istihadah, di munajat langsung petunjuk datang. Beda dengan kita ini. Ya, beda dengan kita ini. Petunjuk ini kadang bisa digunakan, bisa tidak. Mereka petunjuknya pasti kenapa? Sebab hatinya sudah bersih, hatinya sudah percaya. Siapa hatinya bersih, petunjuknya jelas. Macam mana dinding kaca, kok kotor, mana nampak cahaya di luar, tapi kok bersih, jelas mana yang benar, mana yang salah, langsung dilihat. Begitu lagi saya, maka kita mesti bersihkan. Ya. Nah, jadi tiga kitabnya, Ihya Ulumuddin, Al-Ghunyah, saya katakan dia, kemudian Qurtul Qulub. Qurtul Qulub itu hanya santapan hati. Saya tiga-tiganya kita punya ada, saya buka ada. Ini wali-wali besar yang mengamalkan itu. Yang tak mampu, tak ikut tak masalah. Malu nak ngomong di sini dulu Pak Ustaz, saya ikut dia tak. Ya, ini namanya manusia. Yang melakukan boleh, yang tak melakukan tak masalah. Cuma kita ada petunjuk amalan dari guru, alangkah baik kita lakukan selama kita mampu. Nah, Bapak Ibu yang umur 60 tahun ke atas, ada penyakit, ya, ada penyakit, tak masalah. Pokoknya mampu ikut 10 rakaat, setelah itu tak boleh, boleh duduk. Salat duduk, insya Allah pahalanya sama dengan salat orang berdiri. Ya. Jangan minder, terus yang salat duduk, sama pahala orang salat duduk, boleh. Salat duduk tahu kan caranya? Tahu dulu. Udah pernah makan salat duduk belum? Rukuknya sedikit, tidak, sujudnya macam biasa. Ya, ya. Nah, niatnya macam mana? Niatnya dua macam. Kadang dipersikaikan orang. Tapi asalnya kata ulama dengan dari kitab itu,
boleh yang usalli sunnat nisfi Sya'ban rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Terjemahan boleh, aku niat salat nisfu Sya'ban 2 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala. Tapi boleh juga dijadikan sunnah mutlak, usalli rak'ataini lillahi ta'ala, boleh. Aku salat 2 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala, boleh. Kalau udah begini, orang tak bisa mengkritik. Kenapa? Ini nilainya sama salat mutlak 100 rakaat. Ya, kalau 100 rakaat berarti berapa kali salat? 50 kali salat. Nanti saya pegang ini, nanti tusuk gigi saya bawa. Saya letak tusuk gigi, ada 5 biji letakkan. Setiap 2 rakaat 1 disisihkan. Setiap 2 rakaat 1 disisihkan. Berarti 25 lagi sudah 50. Dan sekali lagi selesai 50 rakaat istirahat dulu, break. Kalau break kan istirahat dulu, bujuk kaki, diubat-ubat kaki boleh, yang bawa balsam bawa kalau saya sih bawa minyak wangi ya, kepada saya tidak harum malaikat apa yang begitu ya. Jadi saya mudahkan ini, nanti 50 istirahat mudah, kemudian lanjut lagi ya. Jadi ada jeda. Nah, kemudian ya, bagaimana pelaksanaan ini? Karena malam itu juga kita dianjurkan baca Yasin kan? Nah, baca Yasin. Mampu dah nih, habis salat baca Yasin lagi. Kuat ya? Baca Yasin cuma duduk ya, bukan berdiri. Cuma mulut yang kita baca Yasin. Nah, demi kita laksanakan waktu ini sesingkat-singkatnya kita manfaatkan. Nah, Yasinnya itu serencana saya mau dilakukan pada maghrib itu, tetapi karena doanya nanti diiringi setelah Yasin dalam selebaran dari sore raya itu, doanya akhir setelah salat nisfu Sya'ban. Nah, kita selama ini baca Yasin baru baca doa gitu. Nah, maka lebih baik Yasinnya diakhirkan. Ya, Yasinnya diakhirkan sekalian doa nisfu Sya'ban. Ini festival ya, kita tadi sekarang juga. Nah, pas yang penting malam itu kita hidupkan. Nah, jadi maghrib kita salat zikir 165, paskan hanya 165, jangan lebih. Kemudian ba'diyah maghrib. Setelah ba'diyah maghrib langsung salat nisfu Sya'ban. Berapa dapat itu? Kalau dapat 10 salat berarti 20 rakaat. Alhamdulillah. Pada Isya tinggal nambah lagi 80. Nah, kalau dapat 15 salat 30, alhamdulillah. Ya. Kalau dapat 20 salat nampak tak dapat. Nampak tak dapat. Nah, jadi berapa dapat nanti gitu antara maghrib dengan Isya. Nah, setelah Isya kita salat lagi ba'diyah, zikir sebentar sampai memang lanjut lagi salat. Nah, setelah salat selesai, mudah-mudahan selesai sudah, semuanya sehat, lanjut lagi baca Yasin. Habis baca Yasin baru kita baca doa. Nah, doanya Bapak Ibu tak usah saya tutup, cukup amin ya. Biasa yang baca. Ya, biasa yang baca saya terjemahkan. Nah, nanti Ibu tinggal mengaminkan ya. Insya Allah dengan ibadah yang begitu banyak itu malam mudah-mudahan doa kita dijawab. Ya, lengkap kan sudah salatnya, zikirnya, Yasinnya, doa lagi. Ya, nah, jadi kan ini setahun sekali, yang mumpung setahun sekali kita manfaatkan. Karena malam itu malam urutan yang kedua, keutamaannya setelah malam Lailatul Selagi daripada nomor 1 nomor nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Idul Adha, yang keempat malam Idul Fitri, yang kelima malam Jumat. Ya, malam Jumat lebih. Nah, jadi jamaah harus saya belajar ya. Maghrib yang mana maaf nih berkumpul masjid nih. Ya. Nah,
Jadi kita maghrib ini habis ada salat 2 rakaat, tidak menunggu bel, nunggu bel ngapain? Bel itu bid'ah. Tapi tak masuk lagi gitu. Jadi bunyi bel itu bid'ah, tak nunggu itu kan? Begitu azan salat qabliyah langsung iqamah tanpa menunggu bel. Qabliyah. Habis qabliyah rakaat langsung iqamah, langsung kita salat. Nanti bel itu berbunyi mungkin kita sedang salat maghrib. Itu lumayan itu mempersingkat waktu. Ya. Nah setelah itu zikir selama 5 bahagia langsung salat musyawarah. Jamaah tidak bergeser dari tempatnya. Ya, tidak bergeser dari tempatnya. Terus kita ibadah sampai isya. Insya Allah ramai-ramai itu kuat. Tak ada yang tak kuat. Malaikat ramai itu beri semangat gitu. Ya, beri semangat gitu. Ya. Yasin membawa sendiri boleh masing-masing. Ya. Jadi tak lagi pakai bagi-bagi dari bagi-bagikan lagi. Masing-masing pakai Yasin atau pakai Hafiz gitu. Terserah. Ya, asal sunnah disebut Sya'ban selesai, kita langsung pakai Yasin 3 kali dengan niat masing-masing, kemudian doa disebut Sya'ban. Paling lambat itu jam 9 sampai jam 9.30 paling lambat. Saya ajak ibadah dan juga kita di keluarga Allah. Masa kita mau sama 2-3 jam, kita coba beribadah 2 jam. 2 jam kemarin, saya coba kemarin salah sunnah itu 2 jam 100 rakaat. Ya, kepada Allah beri kita kekuatan. Ya, jadi kalau jangan lagi datang setelah azan lambat. Ya, datang sebelum azan. Berada di sini habis azan, apabila langsung iqamah dan nukbil lagi. Nah, kita menghemat waktu. Mudah-mudahan lebih awal selesainya. Saya target mudah-mudahan jam 9 selesai. Mudah-mudahan jam 9 selesai insyaAllah. Ya, karena ada sesuatunya kita lakukan antara maghrib dengan isya. Baik, segini itu ada pertanyaan ya, tutup ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.